Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, apa kabar? Mudah-mudahan rekan-rekan dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Oke, pada kesempatan kali ini saya masih berbicara mengenai Moodle ya, Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Salah satu platform yang sering digunakan dalam learning management system. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai cara pembuatan assignment untuk penilaian harian. Ya, cara pembuatan assignment untuk penilaian harian. Nah, rekan-rekan, tahap awal, rekan-rekan silakan login ke dalam LMS sekolah rekan-rekan masing-masing. Ya, seperti ini. Pilih kategorinya, seperti ini contohnya, pilih kategori. Kemudian pilih kelasnya, pilih kelas. Nah, seperti ini contohnya. Ini sudah ada KD atau materi perubahan sosial, sudah ada modul, kemudian ada presentasi. Nah, saya ingin menambahkan tugas di sini. Oke, caranya. Oke. Nah, rekan-rekan perhatikan, kalau tombol editingnya belum tampil, berarti rekan-rekan belum mengklik turn editing on ya. Ini harap diklik terlebih dahulu. Oke, turn editingnya dalam posisi on. Sekarang kita akan membuat tugas di sini. Kita akan membuat tugas. Oke, rekan-rekan klik ya di bawah materi ini ya, di sini add activity, pilih assignment ya, assignment, kemudian add ya. Nah, ini namanya contoh lembar kerja. Oke, seperti ini ya. Ini ada LK, ada lembar kerja, ada soal ya. Nah, description diisi dengan petunjuk ya, petunjuk dan juga cara untuk menjawab soal ini seperti apa. Nah, misalkan ya, petunjuknya seperti ini. Oke. Misalkan petunjuknya seperti ini. Nah, silakan kerjakan tugas ini pada kertas HPS. Kemudian tugasnya di foto dan diupload pada menu add submission, misalkan seperti ini. Atau kita langsung aja silakan kerjakan pada kertas HPS ya. Atau ini kita ganti aja, silakan dikerjakan pada buku pada file seperti ini, disuruh mengetik ya, siswanya suruh mengetik di file Office ya, menggunakan Microsoft Office Word ya. Nah, ini pertanyaannya, jelaskan pengertian. Oke, seperti ini. Misalkan ini pertanyaan yang kedua. Misalkan seperti ini. Ini ada dua pertanyaan ya. Oke. Jadi description ini berisi petunjuk, kemudian konten soalnya langsung di sini. Nah, display kalau diaktifkan maka dia akan muncul di dashboard, tapi lebih baik tidak usah, nggak usah di display, tidak usah ditampilkan. Nah, additional file, jika guru ingin memberikan template ya, berupa contoh bagi siswa, ini bisa dimasukkan di sini. Kalau tidak ya tidak usah ya. Kalau tidak perlu, dikosongkan aja. Nah, ini waktu untuk mengerjakan. Close submission, jika ini diaktifkan, maka ini tugas ini bisa dikerjakan mulai tanggal ini ya. Mulai tanggal, misalkan kita tetapkan 25 Januari ya, jam 7. Nah, ini mulai untuk pengerjaan tugas ini. Kemudian do, kapan harus dilaksanakan ya? Kapan harus dilaksanakan? Misal 25 Januari sama ya, sama seperti allow-nya, sama. Nah, cut off date ini adalah waktu terakhir. Misal saya kasih waktu seminggu dari tanggal 25 sampai tanggal 1 ya. Cut off date-nya tanggal 1 Februari. Oke, 1 Februari
jam 7 misalkan, jam 7. Oke ya, misalkan. Nah, remind me to grade ini untuk mengingatkan kita untuk memberikan penilaian, mau dicentang boleh, tidak juga tidak apa-apa. Ini untuk guru ya, remind me to grade. Nah, submission type-nya karena di sini yang ditugaskan adalah untuk mengetik di file Word ya, Office Word, maka submission type-nya adalah file submission. Artinya yang dikumpulkan oleh siswa nantinya adalah berupa file Office Word. Nah, maksimumnya jumlah maksimal yang bisa dikirimkan, yang bisa diupload, ya ini tergantung ya, bisa 2 ya kan, bisa 2 file atau cukup 1 file ya, ini terserah kepada guru. Oke, maksimum nih kapasitas maksimalnya ini 5 mega, ini sudah cukup besar. Nah, kalau accepted file karena tadi kita meminta siswa untuk bekerja di file Word ya, maka di sini bisa diatur accepted filenya. Bisa kita atur dokumen. Nah, ini dokumen ya, misalnya dokumen. Dokumennya yang apa? Misalkan PDF boleh, Word boleh, Word 2007 boleh. Nah, misal 3 ini ya, 3 jenis dokumen ini yang akan kita perbolehkan kepada siswa. Klik save change. Nah, ini ya, dia boleh ngetik di Word langsung atau dia mau convert ke PDF juga boleh. Oke ya. Feedback tidak perlu, submission settingnya tidak perlu ya. Ini biarkan saja defaultnya. Oke, grade-nya biarkan aja default ya. Command module setting juga biarkan aja default. Nah, restrict access karena tadi kita sudah ada 2 aktivitas ya. 2 aktivitas di sini. Yang pertama, dia harus membaca modulnya udah dibaca. Kemudian yang kedua, dia harus sudah melihat atau membaca file presentasinya. Oke, jadi ada 2 persyaratan. Dan completionnya pilih yang ini ya, show activity as complete when condition are met. Yang pertama dia harus melihat, yang kedua dia harus submit ya, dia harus submit untuk apa namanya, agar aktivitas tersebut dapat dikatakan selesai. Dia harus melakukan proses submit atau pengiriman file tugas tersebut. Oke, expect completed mau diaktifkan boleh, tidak juga tidak apa-apa karena kita di atas sudah mengaktifkan yang namanya due date ya, cut off date, tanggal terakhirnya tanggal berapa. Oke, kita save and display ya, kita save and display. Oke, kita lihat seperti apa tampilan awal. Nah, ini udah ada 3 ya, sudah ada 3 aktivitas, ada 2 resources, ada 1 activity, ada 2 bahan ajar dan 1 tugas. Kita lihat. Oke, nah ini dia. Ini contoh penugasan yang sudah dibuat. Oke, ini contoh assignment yang pertama. Dia berupa file yang harus disubmit. Oke, untuk yang kedua, saya akan memberikan contoh online text. Artinya jawabannya langsung diketik pada sistem Moodle ini, pada sistem Moodle. Oke, misalkan ya, add activity, masih sama, pilih assignment, add ya. Ini kita buat latihan soal uraian ya. Oke. Nah, deskripsi di sini perintahnya ya. Ya, misal jawab pertanyaan berikut langsung ya, langsung dijawab. Oke, kita buat pertanyaannya. Misalkan seperti ini. Oke. Nah, filenya kalau ada petunjuk silakan. Nah, ini sama ya, low submission. Misalkan kita mulai jam 7.00. Kemudian due date-nya juga mulai dikerjakan jam 7, sudah bisa. Cut off-nya terakhir kita kasih waktu seminggu misalnya ya, untuk seminggu tanggal 1 Februari ya, jam 7.00. Oke. Nah, submission type-nya karena kita ingin peserta didik langsung menjawab di sini, maka dipilih online text ya, online text.
Nah, word limit kalau mau dibatasi berapa jumlah katanya, kalau tidak dibiarkan aja. Ini ya. Nah, ingat submission type-nya online tag, kemudian word limit ini jumlah kata-kata yang diketikkan. Kalau mau dibatasi silakan centang enable, kalau tidak biarkan saja. Nah, yang lain biarkan aja ya, feedback, submission, group submission, notification, grade biarkan aja. Nah, restrict ini batasan, ini penting ya. Karena kita sudah ada 4 aktivitas. Ini sudah harus selesai. Kemudian tambah lagi aktivitas yang kedua, presentasi. Aktivitas yang ketiga dia sudah harus mengerjakan lembar kerja yang pertama ya, lembar kerja. Oke, ini ada 3 aktivitas persyaratan, modul, presentasi, dan lembar kerja. Kemudian completionnya, oke, ini tetap ya, sama seperti yang tadi, must view, kemudian must submit. Must view, must submit. Yang lainnya dibiarkan saja, save and display. Kita lihat tampilan seperti apa. Ini salah, seharusnya Februari ya. Oke, cut off date-nya salah. Kita lihat dulu. Nah, berhasil. Kita lihat ya. Ini modul presentasi lembar kerja. Nah, ini latihan soal uraian ya, latihan soal uraian. Oke. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, ini untuk soal online tag yang langsung dijawab oleh peserta didik di dalam sistem ini tanpa dia harus mengetik dulu di Word atau pada fasilitas lain. Jadi dia langsung mengetik jawabannya di sini. Memang ada kekurangannya, untuk online tag ini sering terjadi kendala, misalkan ketika sedang mengetik ada pemadaman listrik, maka jawabannya tidak otomatis tersimpan kecuali siswa sudah mengklik tombol save change. Oke rekan-rekan sekalian, demikian saja panduan yang bisa saya berikan. Jika rekan-rekan merasakan bahwa video ini bermanfaat, acungkan jempolnya ke atas. Jika tidak, acukan aja ke bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.